Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 4 di bab bunyi pada fisika peminatan. Nomor 1. Seorang berada dalam tempat di tengah-tengah antara dua sumber bunyi yang letaknya berhadapan. Kedua sumber bunyi sedang mengeluarkan bunyi nada tertentu yang sama fasenya. Nah, orang tadi bergerak ke samping sepanjang garis penghubung kedua sumber bunyi itu sampai terdengar bunyi makin lemah hingga minimum. Pada kedudukan ini, ia berada pada jarak 4 meter dari sumber bunyi sebelah kiri dan 3,5 meter dari sumber bunyi sebelah kanan. Jika kecepatan bunyi di udara saat itu 340 meter per detik, berapa frekuensi yang terdengar? Oke, tahap pertama kita pahami dulu bahwa delta R-nya itu sama dengan berarti 4 dikurangi 3,5 ya, atau 0,5 meter. Kemudian cepat rambatnya katanya 341 meter per detik. Oke, karena dia mendapatkan frekuensi terendah, minimum ya, ketika sampai terdengar bunyi makin lemah hingga minimum. Berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa delta R-nya ini merupakan setengah dari lambda. Ketika maksimum berarti 1 lambda ya, karena minimum dia setengah lambda. Berarti lambdanya adalah 2 delta R. Oke, dari sini berarti 2 kali 0,5 yaitu 1 meter. Baik, dari sini kita bisa mendapatkan frekuensinya nih. Frekuensinya adalah cepat rambat dibagi dengan lambda 340 per 1 atau maaf, bukan 300, ini 341 ya maksudnya ya, dibagi dengan 1 berarti 341 Hz. Itu frekuensinya. Gelombang bunyi terjadi dalam tabung berisi udara yang tertutup pada ujungnya yang lain. Panjang tabung 90 cm. Tabung dapat beresonansi dengan berbagai frekuensi dan frekuensi terendahnya 75 Hz. Tentukan laju rambat bunyi di udara. Oke. Kita ketahui dulu di sini L-nya 90. L-nya 0,9 ya, meter diubah jadi langsung ke meter. Kemudian frekuensi terendah berarti F0-nya. Tentukan laju rambat bunyi di udara. Berarti kita ingat-ingat lagi. Pada nada dasar, L-nya itu 1/4 lambda. Berarti 1/4 dari cepat rambat per frekuensinya. Nah, kita tinggal masukkan nih nilainya ya. Perhatikan L-nya 0,9 1/4 dikali V yang ditanyakan, F-nya adalah 75. Berarti V-nya adalah 0,9 kali 4 kali 75, yaitu 270 meter per second. Coba kalian cek lagi ya, barangkali saya salah hitung. Nomor 3, bunyi sumber ledakan terdengar pada jarak 500 meter dengan taraf intensitas 70 desibel. Kemudian, pada jarak 5 km dari sumber ledakan, tentukan taraf intensitas bunyi yang terdeteksi. Oke, berarti kita cek dulu nih. Ini adalah R1-nya dengan taraf intensitas 1. Pada jarak 5 km berarti R2-nya nih. Tentukan taraf intensitas yang terdeteksi, berarti TI2. Ingat, TI2 sama dengan TI1 dikurangi 20 log R2 per R1. Oke, kita masukkan nilainya. T1-nya 70 dikurangi 20 log R2-nya 5000 per 500. Berarti TI2-nya 70 dikurangi 20 log. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, log 10 itu berarti 1 ya. Nah, berarti tinggal TI2 70 dikurangi 20. Log 10 itu kan 1. Berarti ini 50
desibel jawabannya. Untuk memahami bagian ini, kalian ingat-ingat kembali konsep logaritma ya. Jadi kalian bisa lebih memahami lagi penerapannya pada taraf intensitas ini dengan menggunakan konsep logaritma. Di nomor 4, ada garpu tala X dan Y. Jika dibunyikan bersama menghasilkan 300 layangan per menit. Garpu X memiliki frekuensi 300 Hz. Apabila garpu Y ditempel setetes lilin akan menghasilkan 180 layangan per menit saat dibunyikan bersamaan dengan garpu X. Berapakah frekuensi asli dari garpu Y? Oke, di sini diketahui frekuensi layangannya adalah 300 layangan per menit ya. Coba perhatikan di sini. Nah, artinya ada 300 per 60. Kan 300 layangan per menit. Nah, ini hasilnya sama dengan 5 Hz. Oke. Kemudian itu pelayangannya. Sedangkan frekuensi si X-nya sendiri adalah 300 Hz. Berarti kita bisa tahu nih frekuensi si Y ketika belum ditetesi lilin. Berarti ingat frekuensi pelayangan itu bisa diperoleh dari frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2. Jadi selisih yang beresonansi yang atau frekuensinya yang saling berdekatan ya. Berarti kita anggap Fy dikurangi dengan Fx gitu. Nah, berarti kita dapatkan Fy ini akan sama dengan Fx ditambah dengan pelayangannya ya. 300 ditambah 5 berarti 305 ya, bukan 350 Hz. Oke. Kemudian keadaan kedua adalah ketika jadi kalau ditanya berapakah frekuensi asli dari garpu Y, ya cukup 305 saja Hz itu sudah. Coba kita agak lebih lanjut mengerjakannya. Apabila garpu Y ditempeli setetes lilin menghasilkan 180 layangan, berarti dengan cara yang sama keadaan kedua ini kita hitung 180 per 60 ya, berarti 3 Hz. Berarti setelah ada tetesan lilin pada Fy-nya berapa? Fx ditambah Fp, yaitu 300 ditambah 3 atau 303 ya. 303 Hz. Nah, ini terjadi perbedaan. Berarti ada perubahan sebesar 2 Hz ketika sebelum dan sesudah ditetesi lilin. Tetapi kalau ditanya sekali lagi berapakah frekuensi asli dari garpu Y, ya berarti yang awal ya 305 Hz. Di nomor 5, mobil A mendekati pengamat P yang diam dengan kecepatan 30 meter per detik sambil membunyikan sirine berfrekuensi 504 Hz. Saat itu juga mobil B mendekati P dari arah yang berlawanan dengan A pada kecepatan 20 meter per detik sambil membunyikan sirine berfrekuensi 518. Jika cepat rambat bunyi di udara saat itu 300 meter per detik, berapakah frekuensi layangan yang didengar? Untuk memahaminya, seperti biasa kita gambarkan saja dulu ya keadaannya. Jadi kalau kita lihat di sini mobil A mendekati pengamat P, berarti pengamatnya diam nih di sini. Kemudian ini ada mobil A gitu dengan kecepatan A gitu ya nih. Ini kecepatan A sambil membunyikan sirene berfrekuensi frekuensi sumbernya ini frekuensi A ini FSE, saya beri nama FS sumber ya, dari si A ini sebesar 504 ya, ini FSA gitu. Saat itu juga mobil B mendekati, kita gambar
mobil B deh. Nah, gini ya. Mendekati, yaitu dengan kecepatan VB. Nah, ini VB. Frekuensinya F sumber, B ini FSB. Kemudian kecepatan bunyi di udaranya 300 ya. Yang ditanyakan frekuensi layangan, berarti kita harus cari tahu dulu nih. Frekuensi yang dia dengar, si pengamat dengar dari sumber A, dan frekuensi yang didengar dari sumber B. Coba kita hitung ya. Dari pendengar dari A, yang dia dengar dari A ya. Berarti kan dia diam nih. Berarti V dibagi dengan V, karena mendekat sumbernya berarti min VA dikali dengan FSA. Oke, kita masukkan nilainya 300 dikali dengan berapa ya? 504 ya. 504 dibagi dengan V-nya 300 dikurangi 30. Hasilnya frekuensi yang didengar A adalah 300 dibagi 270 dikali 504. Hasilnya adalah 560 Hz ya. Ini yang dia dengar dari si sumber A. Sekarang kita cari dari yang B. Yang didengar dari B. Berarti V sama persis, ini rumusnya, cuma beda nilai karena kejadian sama-sama mendekat dan pengamatnya diam. Kemudian V dikurangi VB berarti FPB sama dengan 300 dikali 518 dibagi 300 dikurangi VB-nya adalah 20. Berarti frekuensi yang dia dengar dari B sebesar 300 kali 518 dibagi 280 ya. Itu sebesar 555 Hz. Oke, sekarang yang ditanya frekuensi layangannya. Frekuensi layangan. Kita sederhana tinggal selisihkan saja ya. Frekuensi layangannya tinggal selisihnya saja. 560 dikurangi 555, yaitu 5 Hz. Alhamdulillah kita menyelesaikan 5 latihan soal di latihan 4 ini. Kalian perhatikan baik-baik tahapan pembahasannya, hafalin persamaannya, kemudian latih sampai bisa dan terbiasa menggunakan persamaan tersebut sehingga kalian bisa lebih terampil dalam mengerjakan soal latihannya nanti, soal ulangannya ya.